Ini namanya lebih ke inspired. Jadi kamu melihat ada sesuatu brand yang laris, tapi dia itu marketnya segmennya A. Otomatis di Indonesia dengan UMR yang masih 2,6 sampai 4 juta, ya beberapa orang malah gajinya under UMR segitu. Ya terutama di daerah Jawa Tengah. Tentu kan mereka nggak akan afford, sulit untuk mendapatkan sepatu ini harganya 3,6 juta kan. Ini sama aja sekali makan. Maka si Unit itu menyediakan alternatif yang mirip inspired dari 576, 574 dan 1300 dalam hal yang lebih murah dan lebih affordable. Tapi tentu bukan KW yang plek-plek jiplek gitu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Pempem di konten kolaborasi unboxing lokal bersama dengan 4Wave. Dan kali ini kita mendapatkan sepatu dari timur lagi, Sidoarjo. Setelah minggu lalu kita mendapatkan sepatu dari tengah, itu Patrobas. Nah kali ini brandnya ini yang handle Joseph. Dan kali ini Unit itu merilis sebuah sepatu karena Joseph itu inspired dari New Balance 574 dan 576. Mungkin teman-teman tahu ya, New Balance 574 yang grey banget. Bisa dicek nih, 4Wave nih kasih nih, ini New Balance 574, ini New Balance 576. Ini sepatu yang kayak long last dan dia benar-benar tidak dimakan oleh waktu gitu. Jadi dan akhirnya Unit membuat sepatu ini. Nah kita langsung cek. Namanya itu artikelnya adalah mocone becok Daik DHIGH Daik nek dik jadi Daik Dihaik wah ini jenenge piye tok iki jenenge di Daik Vintage White, ini Daik Panda dan harganya itu 300.000, lebih murah dari Patrobas ya. Jadi nih tak lihat ini harganya adalah 299.000. Asli gatel. Nah kita akan mengambil Daik yang sebenarnya saya tuh punya New Balance 1300 Carhartt. Ini sepatu yang menurutku luar biasa ngagetin ya. Jadi gini, di Indonesia brand lokal yang inspired by Converse tuh banyak. Kalian bisa sebutin lah. Selain Unit kayak ada Ventela, ada Kompas, terus ada Sage, lalu ada Patrobas, Bis gak dari Converse, Bis dari Vans. Yang dari Vans itu banyak banget juga. Nah tapi sepatu yang inspired by New Balance 576 tuh jarang loh bro. Cuman Piero tuh dari Essex Light. Ini 576 banget sama 1300 banget bro. Sumpah ini 576 dan 1300 banget. Dan gokil loh dia bisa ngebuat sweat yang seperti ini ya bro ya. Rapi banget. Nah ini saya bandingin sama 1300 Carhartt, ditunggu dulu ya. Tapi sambil kita bandingin kita akan detailing dulu. Ini saya singkirkan dulu yang warna hitam karena ini panda banget. Kita akan yang vintage white. Jadi kita akan bandingkan dari pertama 300.000 rupiah. Nah posisikan brand ini harganya 300.000 rupiah. Kalian mendapatkan sepatu yang ada heel counternya. Nah ini yang namanya stabilizer beneran. Gitu. Ini namanya stabilizer. Jadi heel counter itu seperti kayak gini. Ini dibuat agar si Achilles kalian itu tidak melengse. Ya. Jadi memang biasanya untuk sepatu running yang sole-nya itu dari pilon, bawahnya rubber. Jadi ini kemarin mungkin teman-teman udah tahu ya, ada sebuah brand lokal kemarin sepatunya vulcanize merilis artikel namanya Kompas Proto, terus belakangnya ada heel counternya. Dan gara-gara itu banyak netizen mengatakan apa sih fungsinya heel counter? Dia memang merupakan sebagai stabilizer agar si tumit kita tuh nggak kemana-mana. Nah kan bener kan? Ini sekarang kita bandingin setnya ya, ini ekstrim banget ini. Kemarin aku data izin sama Joseph, boleh nggak karena kamu inspired by 1300 dan 574, aku boleh nggak ngangkat ini? Bener-bener ini inspirednya sorry ya, by New Balance 1300. Nah ini lihat sweatnya ya, wah sudah ini Mang Yosep tuh buat bangke loh. Ini kayak New Balance versi lat ini. Ini tinggal tak cat, tak bredel logonya udah nggak ada orang tahu nih. Nih lihat nih. Sekarang detailkan dari sweatnya. Granny sweat ya, hairy sweat. Mirip ya, mirip. Tapi sekali lagi bayangkan ini 300.000 rupiah. Nah terus ini pilot, bawahnya rubber. Bedanya nih Vibram.
Ini saya beli 3,6 juta. Kemarin saya jual cuma 3 jutaan. Modiar we, garage sale. Nah, makanya lihat ya. Nih, kalian bisa bayangkan ini 1300 karat. Ini unit. Dari segi sweat sama. Ya mirip lah bahannya. Terus ini dia dari tekstil ya. Ini dari mesh. Sekarang insole ini bisa dicopot juga. Ini juga bisa dicopot. Kita bandingkan insole. Ketebalannya. Ada gelnya di dalam, ini juga ada gelnya, tapi tebel ini. Aku tuh keselnya sama pabrik-pabrik ini adalah pabrik-pabrik besar, mereka tuh punya privilege yang luar biasa gila loh. Si unit ini ya punya privilege, yaitu pabrik. Ini insole tebel banget ya. Jadi memang ini sepatu yang terinspirasi dari New Balance 1300 dan memang buat namanya retro running sama casual. Tapi aku sebenarnya tuh aku underestimate unit tuh karena fotonya biasa aja bro. Jadi buat Yosep kalau mau pakai jasa branding, pakai jasa saya for wave. Karena jelas unit ini hasil akhirnya lebih bagus dipegang daripada medsosnya. Coba kalian cek medsosnya unit. Ada yang mengira nggak ternyata barang aslinya tuh seperti ini di YouTube? Nggak ada kan? Pasti ngiranya fotonya soalnya lightningnya kurang, fotonya ngeblur. Tapi setelah tanya, ya saya OOTD, lah disuruh papa OOTD. Opo-opo tandangi dewe, opo artinya semua dilakukan sendiri dulu. Ya unit itu memang punya pabrik sendiri dan dia punya pabrik upper sendiri. Itu yang membedakan dengan yang lain. Jadi unit itu membuat brand-brand untuk ekspor. Salah satunya yang dijual di retailer terkenal yang kayak Carrefour di Indonesia tapi di Amerika Serikat. Sepatunya itu dijual di seperti itu. Nah, harganya 300.000. Pertama outsole aja mirip 1.300, ya kan? Ini empuk. Terus meshnya ini terdiri dari 2 lapisan. Jadi ini kelemahannya adalah kalau kena debu, dia nasibnya akan sama kayak sepatu running lainnya. Terus bolong kena rokok, jangan. Nah, terus belakangnya ini ada synthetic leather, terus ini hairy sweat, dan ini kalau dipakai, jadi ada tantangannya. Saya diminta Yosep si ownernya itu, Dokter Tirta kan memang sukanya jalan kaki. Iya. Coba ini dipakai jalan kaki senyaman 1300 atau 574 gak? Jadi intinya mereka tuh provide, ini salah satu teori marketing lagi. Jadi kita akan bahas apakah ini KW? Enggak. Ini adalah inspired. Karena kalau kita lihat banyak yang dibedakan. Dari two boxnya dibedakan, heel counternya dibedain. Dua-duanya ada heel counter ya. Ini namanya lebih ke inspired. Jadi kamu melihat ada sesuatu brand yang laris, tapi dia itu marketnya segmennya A. Otomatis di Indonesia dengan UMR yang masih 2,6 sampai 4 juta, ya beberapa orang malah gajinya under UMR segitu. Ya terutama di daerah Jawa Tengah. Tentu kan mereka nggak akan afford, sulit untuk mendapatkan sepatu ini harganya 3,6 juta kan. Ini sama aja sekali makan. Maka si unit itu menyediakan alternatif yang mirip inspired dari 576, 57 pada 1300 dalam hal yang lebih murah dan lebih affordable. Tapi tentu bukan KW yang plek gitu. Kayak contoh ada kemarin brand lokal yang mirip banget sama Doc Mart, plek jiplek cok bajingo. Nek kuwi yo maksudku gor ATM. Amati ATPM, amati tiru plek murahkan. Syuh ngaji. Ya, masalahnya plek banget. Kalau ini kan nggak plek-plek gitu loh, Bro. Terus ini juga akhirnya 300.000 dapat kayak gini dan berani menantang untuk dipakai. Nah, jadi artinya sebenarnya pabrik di Indonesia yang gede-gede itu sebenarnya mampu membuat brand seperti ini. Cuman mereka tuh sulit banget untuk develop the marketnya. Maka test the waternya adalah mereka mengambil brand yang memang laris artikel ya, maka mereka membuat yang mirip sampai akhirnya bisa mereka tuh melepaskan kemiripan itu. Nah ini untuk unit yang warnanya vintage white, kita ambil yang warnanya panda. Kenapa namanya harus panda ya? Karena warna artikelnya tuh black white. Nah ini mungkin kalau saranku biar mirip sama New Balance harusnya mereka ngerilis artikel warna abu-abu, betul. Ini jelas ya. Nah, sweatnya beda ternyata. Jadi kalau yang white, sweatnya dia hairy. Kalau yang black karena mungkin tempur ya, sweatnya dye. Kering, sweatnya kering. Nah, ini sweatnya kering, beda. Ya, bagus sih ya. Gimana ya? Mereka tuh soalnya punya investasi. Membeli outsole kayak gini tuh mahal loh, Bro. Beli kayak gini tuh outsole mahal loh. Di Cina aja kamu bisa cek harganya berapa.
Ya dia pabrik upper, sekali lagi dia punya privilege pabrik upper itu. 300.000 dapat kayak gini itu luar biasa layak ya, Paul, layak banget. Dan tapi aku akan menjalani tantangan dari Yosep dulu. Jadi mungkin saya setelah YouTube ini rilis di tanggal 20-an lebih minggu depan, saya akan memakai sepatu ini selama seminggu. Feel-nya kayak apa nanti saya akan disuruh review jujur dan saya disuruh memberi masukan. Tapi masukan pertama saya jelas, medsosmu di branding dengan baik. Dan kalau kamu kebingungan jasanya, Anda bisa cek for wave di kontak di bawah ini itu. Itu sih kalau dari saya, sukses terus buat Unerd, dan kalian bisa cek detail sepatunya, dibandingkan, tolong Daniel dibandingkan, anak-anak for wave bandingin dengan New Balance Scarlet ini. See you.